Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Pada kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar cara membuat cara membuat tampilan atau table stok barang ya. Di sini yang ingin kita ketahui yang pertama adalah eh, bagaimana cara agar ketika stok barang ditambah, maka stok yang ada akan bertambah. Yang kedua, yaitu tentang bagaimana cara agar ketika stok barang dikurangi, maka stok yang ada juga akan berkurang. Dua pertanyaan ini yang akan kita jawab, dan jawabannya pun sebenarnya sangat simpel sekali. Jadi silahkan diperhatikan ya, karena ini sangat penting bagi Anda semua yang bergerak di bidang penjualan ataupun yang berkaitan dengan masalah stok ya. Oke, saya hapus. Bagaimana cara buatnya di sini? Misalnya kita kasih judul saja. Contohnya stok barang toko Cahaya Ananta, Jalan Surabaya nomor 5 misalnya. Ini data ininya. Kemudian kita buat tabelnya di sini mulai dari ID barang ya. Jadi ID barang ini yang akan menjadikan patokan. Istilahnya adalah kode barang. Kode barang, kemudian deskripsi atau nama barang. Tambah lagi di sini nanti ada stok awal, kemudian ada stok masuk, kemudian yang terjual atau terpakai, dan yang terakhir adalah stok akhir dan kondisi stok. Nah, ini adalah tabel utama yang akan kita jadikan patokan nanti ya untuk bagaimana mengetahui tentang stok yang kita miliki. Cara sangat mudah. Yang pertama di sini kita ganti dulu, misalnya diganti dengan tabel barang ya. Oke, ini di blok semuanya, kemudian pilih insert, kemudian pilih table. Jangan lupa ya diklik di my table has headers dan klik OK. Maka saat mata tabel begini, dan ini harus diganti namanya biar mudah nanti kita ingatnya. Di sini diganti ya, di sini. Jadi misalnya saya tulis table ya barang. Oke, sudah. Kemudian kita buat dengan pola yang sama di sini. Kita ganti kasih nama dengan nama tabel stok masuk ya. Stok masuk dimulai dari di sini. Mulai yang pertama adalah tanggal ya.
tanggal masuknya kapan, kemudian kode barangnya, kemudian ditambah nama barang, kemudian jumlah masuk, jumlahnya berapa yang masuk. Ini supaya lebih gampang nanti. Ini juga sama, kita kasih buat seperti tadi ya, seperti ini. Dan di sini kita kasih nama tabel masuk. Oke, kita buat satu lagi di sini untuk stok keluarnya ya. Stok keluar. Kalau sini tadi masuk, ini saya ganti, ini saya copy saja. Keluar juga sama, tanggal, kemudian kode barang, nama barang, kemudian jumlah keluar. Oke, sudah sangat jelas, sangat jelas sekali. Kita buat seperti yang tadi. Oke, kemudian kita kasih namanya tabel keluar. Oke, sini kita ganti namanya stok keluar. Ya, lebih mudah. Oke, tabelnya sudah jadi semua. Tinggal setelah ini tugasnya adalah mengisi dari tabel yang ada ini. Kita isi di sini ya, misalnya kode barangnya A001, kemudian ada A002, A003, A004, dan A005. Oke, untuk nama barang di sini misalnya sapu, kemudian ada lagi ada sapu lantai, kemudian juga ada keset, kemudian ada juga misalnya gayung, kemudian ember, ada bak. Oke, stok awalnya masing-masing di sini saya kasih 10 sampai banyak, 10 saja, semuanya disamakan ya, 10 stok awal. Di sini kan belum muncul ya, belum muncul untuk stok masuknya, karena ketika nanti kita entry di sini itu baru akan muncul stok masuk. Terjual juga sama, atau yang stok keluarnya baru stok akhir. Stok akhir ini rumusnya adalah stok akhir yaitu stok awal ditambah dengan stok masuk dikurangi stok terjual. Karena saat ini belum yang ada yang terjual sama sekali, maka stok akhirnya tetap masih posisi 10. Oke, bagaimana cara agar ketika kita mengisi di sini untuk menambah stok, maka otomatis ini akan terisi. Caranya sangat gampang. Rumusnya adalah sama dengan sum if, kemudian pilih stok barang, stok masuk di sini, kemudian kode barang, ya klik pada bagian kode barang, titik koma, masuk lagi ke tabel barang, pilih di sini kode barang, titik koma lagi, kembali ke stok masuk dan pilih jumlah. Jika selesai, tinggal di enter. Otomatis di sini akan muncul angka 0. Yang terjual juga sama, menggunakan rumus sum if,
stok keluar, ingat ya, stok keluar, kemudian pilih di kode barang, titik koma, kembali ke tabel barang, pilih lagi kode barangnya, titik koma lagi, dan kembali ke stok keluar dan pilih jumlah, tanda kurung. Oke, di sini sudah masuk ya, sudah masuk. Tinggal nanti kita masukkan rumusnya. Di sini menggunakan rumus if, misalnya jika stok akhir ini lebih kecil sama dengan 5, maka kategori sangat kurang gitu ya. Atau kita buat langsung saja di sini kurang. Dan kalau lebih berarti cukup. Cukup gitu saja. Oke, sudah. Oke, ini dalam kondisi cukup berarti ya totalnya ya. Terus kita coba untuk melakukan penjualan. Di sini misalnya kita lakukan tanggal, sekarang tanggal 25 17. Oke, kemudian kita masukkan kode barang, tadi ada A001. Oke, di sini belum muncul ya nama kode barangnya. Kenapa kok belum muncul? Karena di sini belum dimasukkan rumusnya. Jadi masukkan rumusnya dulu. Bagaimana? Itu rumusnya adalah VLOOKUP. Kemudian klik pada bagian kode barang, titik koma, lalu cari tabel mana tadi yang ingin dibuat. Bisa kembali ke tabel sini atau langsung saja tab yang sudah kita buat tadi. Nah, yaitu TB barang. Kemudian dia berada di kolom keberapa? Di kolom kedua untuk nama barang dan 0. 0 ini adalah false maksudnya ya. Oke, sapu lantai benar ya. Kita ganti di sini misalnya dari angka 2 akan berubah, akan angka 5 misalnya juga tidak akan berubah sesuai dengan kodenya. Kemudian jumlah, kita isikan saja jumlahnya. Misalnya 2. Oke. Kemudian pada tanggal yang sama, tanggal 25, ada A003 ya. Ini ada 3. Oke, di sini sudah ada 5 yang terjual, yaitu 3 dari kode A005 dan 3 dari A003. Kita cek di sini. Ya, sudah muncul ya. Jadi di A003 sudah muncul ada 3 yang terjual, dan di 005 di sini sudah terjual ada 2 item. Otomatis stok akhirnya akan berkurang. Dan ketika ini kita lakukan terus menerus, maka semakin banyak, otomatis akan semakin mengurangi dari jatah stok. Lalu bagaimana dengan stok masuk? Nah, ketika stok habis, ketika di sini terdata stok habis, misalnya di sini saya buat langsung ya tadi, di sini saya kurangi 5, 6. Di sini juga saya kurangi 7 misalnya. Maka otomatis di sini akan muncul di sini statusnya kurang. Karena apa? Karena rumusnya tadi kalau kurang dari 5 maka berarti kurang stoknya dan harus ditambah. Akan kita coba untuk ditambah, yaitu terserah ya di bagian yang mana. Ini saya coba tambah. Tapi tadi rumusnya tetap sama ya. Di VLOOKUP dari dimasukkan rumusnya, pilih kode barangnya di sini, kemudian pilih tabelnya, tabel barang, kolom kedua. Oke, ini masih kosong. Jadi ketika dimasukkan di sini A003 akan muncul jumlahnya, misalnya akan ditambah 4. Nah, otomatis di A003 akan muncul tambah di sini 4. Saya kita tambah lagi, ini tadi yang kurang ya, posisinya di A005. Kita coba
A005 dengan nama barang adalah bak mandi atau bak ya. Kemudian kita tambah misalnya 8, karena kita berbelanja lagi ternyata sampai 8, kita cek, nah akan muncul dan sisanya menjadi 11. Jadi setiap uh, kita melakukan transaksi otomatis akan mengurangi dari stok yang ada ya, dari stok yang ada akan berkurang dari ketika kita melakukan atau mengisi kembali stok yang ada, tinggal dimasukkan stok mana yang akan kita tambah. Misalnya di sini kita akan nambah lagi yang A001, misalnya kita tambah 5, otomatis akan terinput di sini ya, akan masuk 5 dan seterusnya. Untuk kategori ini untuk memudahkan untuk mengetahui bahwasanya stok yang ada itu dalam kondisi kurang atau masih cukup, untuk memudahkan itu. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus kunjungi di channel kami untuk belajar tutorial Excel yang sangat sederhana, dan juga jangan lupa untuk berlangganan sehingga ketika kami melakukan update video terbaru kami akan mendapatkan notifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.